Yang berikutnya adalah hasad itu dilarang. Ini sudah jelas ya. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya itu dibolehkan ya. Hasad dalam hal apa? Rasulullah bersabda bahwa tidak ada hasad kecuali dalam dua hal, yaitu kepada orang yang diberikan kekayaan kemudian menjadikan kekayaan itu untuk hal kebaikan. Dan hasad yang kedua yang diperbolehkan adalah hasad kepada orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan menjadikan ilmu itu sesuatu yang berguna, ilmu yang disebarkan dan menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi kita boleh ya, kita boleh merasa iri kepada orang yang diberikan kekayaan itu tersebut itu digunakan olehnya untuk kebaikan, dan kita berharap bisa bisa mengalami atau bisa mendapatkan kekayaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita boleh iri, kita boleh hasad terhadap orang yang diberikan oleh Allah ilmu atau kebijaksanaan dan menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat disebarkan kepada orang lain. Kita boleh hasad ya terhadap hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, hasad termasuk sifat orang kafir, munafik, dan yang lemah imannya. Allah berfirman, sebagian ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 109. Jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik itu sangat benci ya ketika kita kembali kepada keimanan, dan mereka ingin kita kembali kepada kekafiran ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai sifat hasad ya dari orang-orang kafir, munafik maupun Yahudi, ketika telah terang benderang ya bukti kepada mereka kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah, dan mereka menginginkan para pengikut Rasulullah kembali kepada kesesatan. Itu karena hasad yang ada pada mereka. Kemudian yang berikutnya, selain bahaya-bahaya yang sudah disebutkan tadi, dengan menghindari hasad sebenarnya itu juga salah satu jalan kita menuju ke surga. Jadi ada kisah pada saat itu Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, dan pada saat itu Rasulullah juga berkata, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat bertanya dalam hati, siapakah gerangan? Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor datang kepada majelis tersebut, majelis Rasulullah. Terlihat bagaimana air wudhu masih membasahi jenggotnya dan dia mencangking sandal ya. Dan pada hari berikutnya Rasulullah melakukan hal serupa, mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga, dan datanglah laki-laki yang sama dengan hari kemarinnya. Hal tersebut berulang sampai hari yang ketiga, dan setelah majelis tersebut selesai, Rasulullah meninggalkan majelis tersebut. Salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amru bin As sangat penasaran dengan sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut, hingga dia akhirnya mengikuti orang tersebut dan mengatakan, wahai sahabat, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya dan saya bersumpah tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Oleh karena itu, untuk memenuhi sumpahku, izinkanlah saya ikut menginap di rumahmu. Sahabat Ansar tersebut menjawab, silahkan. Dan selama 3 hari Abdullah bin Amr bin As tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa dari sahabat Ansar tersebut. Amalan yang menurut dia itu amalan gerangan apakah yang menjadikan dia disebut oleh Rasulullah akan masuk surga. Dia tidak mendapati laki-laki tersebut melaksanakan qiyamul lail, tapi hanya mendapatkan laki-laki tersebut hanya memperbanyak zikir menjelang subuh. Akhirnya karena penasaran, pada hari ketiga dia menanyakan kepada sahabat Ansar tersebut, wahai sahabat, amalan gerangan apakah yang menjadikan engkau sampai disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Kemudian sahabat Ansar tersebut menjawab, saya tidak melakukan apa-apa, hanya saja saya tidak
pernah memiliki rasa iri kepada sesama muslim maupun dengki kepada mereka. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan ada seorang yang disebut oleh Rasulullah itu sebagai penghuni surga adalah apa? Amalan yang dilakukan adalah ketika dia menjelang tidur, dia selalu memaafkan saudara-saudaranya sesama muslim. Masya Allah. Jadi hanya dengan kita menjauhi sifat hasad terhadap sesama muslim, ini menjadikan salah satu pembuka kita menuju surga Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa semakin hari semakin bisa menata hati kita, membersihkan hati kita, dan kita terhindar dari salah satu penyakit hati, yaitu hasad. Kemudian kita juga sudah diajarkan oleh Rasulullah, dan dalam kalamullah juga sudah disebutkan bagaimana kita berupaya menghindari sifat dari bahaya dari orang-orang yang orang-orang yang terkena hasad, agar tidak menimpa kepada diri kita. Dalam surat Al-Falaq, surat yang insya Allah kita semuanya sudah hafal, disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan amalan apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu surat yang sering kita baca, menjadikan salah satu wasilah perlindungan kita dari kejahatan orang-orang yang iri dan dengki terhadap kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang hasad ini mengingatkan kita untuk menjauhi sifat-sifat tersebut, dan kita senantiasa selalu berbaik sangka kepada sesama muslim, selalu mendoakan, dan mudah-mudahan itu juga akan berbalik menjadi kebaikan kepada diri kita sendiri. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.